Oke ya, selamat pagi mahasiswa TI 1, 2 ya, TI semester 2. Eh, Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang latihan atau tugas di minggu ke 11 ya, minggu ke-11. Jadi di minggu ini saya memberikan tugas untuk Anda mempraktekkan materi-materi yang sudah kita bahas di pertemuan minggu sebelumnya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa tugas ini memang saya deadline eh, tidak beberapa hari ya, tapi di hari yang sama dengan tujuan supaya Anda langsung mencoba dan mengerjakan dan hasilnya langsung dikumpulkan melalui penugasan di Edmodo ya. Soalnya saya sudah upload di Edmodo, silakan. Pertanyaan yang juga sudah tadi beberapa bertanya di grup ya sudah saya jawab, mudah-mudahan bisa memperjelas tugasnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba memberikan penjelasan lagi supaya tidak bingung gitu ya, supaya Anda tidak bingung dalam mengerjakannya. Nah, saya akan coba munculkan dulu yang saya upload ya. Jadi yang saya upload kira-kira ini ya, sudah terlihat di layar Anda. Ini yang saya upload ya. Jadi saya mengupload satu program yang sudah jadi, isinya itu membuat definisi ya, definisi. Jadi isinya definisi-definisi. Nah, program ini tinggal dicoba oleh Anda ya, mau dikopas boleh gitu, mau diketik ulang juga boleh, silakan. Ini program sudah jadi ya, jadi tinggal Anda coba ini jalan. Nah, nanti kalau sudah dicoba, sudah jalan programnya, langkah selanjutnya adalah Anda memodifikasi gitu ya, memodifikasi sehingga program ini nggak cuma sekali proses gitu. Ya, ini kan isinya menu ya. Isinya menu ada segitiga, ada lingkaran, trapesium, jajaran genjang, bola, kerucut ya. Anda pilih Anda pilih 1 sampai 6, dia akan muncul pilihannya. Kalau Anda milih di luar 1 sampai 6, ya akan muncul pesan. Ya, silakan nanti dibaca pesannya apa gitu ya. Ada muncul pesan. Nah, pesannya bisa diganti. Nah, ini program sekali jalan. Nah, kalau yang namanya menu, satu menu pilihan, maka seharusnya dia nggak sekali proses. Jadi pada saat Anda mengerjakan proses pertama misalkan ya, nanti saya akan demokan ya, sudah saya siapkan. Kemudian dia harus balik lagi itu ke menu utamanya, pilih menu lagi. Artinya untuk keluar kita harus memberikan satu pilihan tambahan. Gitu ya, satu pilihan tambahan. Misalkan nomor 7 gitu. Nomor 7-nya apa? Exit atau keluar atau selesai. Diberikan pilihan ya, dan di akhir setiap proses itu harus ada perintah untuk nahan supaya dia nggak langsung habis, tapi begitu break dia langsung kembali ke menu lagi ya, panggil lagi menunya gitu. Jadi harus panggil menunya lagi. Nah, kalau Anda melihat betul ya, kalau Anda melihat di sini kan gini, def, segitiga dan sebagainya. Ini kan nggak ada pemanggilan menu lagi nih. Betul ya, nggak ada pemanggilan menu. Supaya balik lagi ke sini bagaimana ya? Anda panggil lagi menunya. Gitu ya, otomatis setelah print terima kasih dia akan panggil lagi menunya, balik lagi ke menu sebetulnya. Itu cara paling mudahnya ya. Itu jelas ya Saudara ya. Panggil lagi menunya, dia akan balik lagi ke menu dia otomatis. Semua ya, balik lagi ke menu. Nah, tapi coba ini kan ada program utamanya ya, ini program utamanya. Program utama ini sebetulnya apa? Sebetulnya adalah program pemanggil gitu ya. Paham ya? Ini definisi ini kan isinya apa? Definisi ini semua isinya proses ya. Def segitiga nomor 1 segitiga ya. Ini urutannya bebas, urutannya bebas. Karena nanti yang menentukan sebetulnya adalah dipilihnya di sini. Ya, kalau 1 segitiga 2 lingkaran ini nggak boleh salah sesuai dengan urutan yang ada di menu gitu ya. Sesuai dengan urutan di menu. Kalau penulisan devnya yang mana dulu itu bebas. Ya, jadi kalau milih modul atau fungsinya yang mana dulu Anda tulis itu bebas.
Mau yang segitiga dulu boleh, lingkaran dulu boleh, trapesium bebas ya. Tapi untuk pemilihannya nanti hati-hati. Harusnya dengan urutan. Jadi kalau if till 2 ya otomatis lingkaran gitu yang dipanggil. Paham ya? Itu untuk pemilihan menunya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini semuanya sebetulnya hanya proses saja ya, hanya proses. Jadi kita siapkan apa nih? Siapkan dua variabel untuk segitiga ya, tinggi dan alas. Ini pakai eval ya, ingat ya, supaya number masuknya. Lalu diproses nih pakai L. L A kali T kali setengah ya, alas kali tinggi bagi 2 atau setengah alas kali tinggi. Muncul print, jadi luas segitiga adalah L. Muncul ya. Ini udah number nih otomatis karena Anda udah pakai eval di inputnya. Ini sama. Ya, ini sama ya. Betul ya. Kalau lingkaran kan hanya perlu apa? Jari-jari ya. Jari-jari di eval pi r kuadrat muncul. Kemudian trapesium. Trapesium tinggi, kemudian jumlah sisi sejajar. Betul ya? Trapesium betul ya? Oke. Jadi ini yang harus Anda apa namanya? Buat. Silakan ya sampai jajaran genjang, bola dan kerucut. Ya, ini sudah selesai, kemudian dipanggil tuh di sini. Kita siapkan variabel namanya pilih, eval input masukkan pilih. Jadi ini variabel angka nih, pilihnya. Kemudian Anda if pilih sama dengan 1 panggil segitiga, 2 lingkaran, 3 panggil trapesium, 4 panggil jajaran genjang. Betul ya? Kemudian 5 panggil bola, 6 panggil kerucut. Nah, kalau Anda memilih di luar angka itu, di luar angka 1 sampai dengan 6, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah salah pilih, muncul salah pilih. Ya, muncul salah pilih. Ini awalnya dikerjakan dulu ya, dikerjakan dulu, coba dulu gitu sampai jalan dulu. Nah, kalau ini Anda sudah paham, gimana ya caranya supaya ini bisa berulang gitu programnya. Itu aja sebetulnya. Ya, jadi dijalankan dulu ya. Kalau saya boleh munculkan, ya kalau saya boleh munculkan ini ya. Nah, ini udah saya siapkan nih. Nah, ini saya udah coba gitu ya, jalankan, ternyata muncullah dia nih. Ya, di sebelah kanan nih Anda lihat, selamat datang di program menghitung luas gitu. Menu pilihan ya, 1 segitiga, 2 lingkaran, 3 trapesium, 4. Coba ya, kita coba misalnya pilih satu. Satu. Satu maka kita enter, muncullah ya. Ulang lagi ya. Bentar. 1 ya, segitiga. Masukkan tinggi segitiga, kita masukkan 4 misalkan tingginya. Kemudian Anda masukkan alas segitiga. Alas segitiganya misalkan 3, ya setengah alas kali tinggi akan muncul 6. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya udah langsung tuh terima kasih selesai. Lah ini kan selesai nih. Selesai kan, dia nggak bisa balik lagi ke menu. Lah gimana caranya? Ya Anda panggil lagi menunya. Gitu. Dipanggil lagi menunya, dia pasti balik ke menu lagi. Ya, silakan dibuat seperti itu. Ini kalau kita jalankan lagi, ini kalau Anda mau pilih 2 kan nggak bisa nih, saya harus run lagi. Lingkaran, ya saya masuk 2 lingkaran. Saya masukkan jari-jarinya 6. Ya, pi r kuadrat dihitung sama dia muncul 113,0 bla 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 sekian. Terima kasih, selesai. Ya, 17 ya. Nah, kalau misalkan kita salah pilih nih, saya masukkan 8. Muncul, ngantuk Mas Bro. Wah, gitu ya. Ya kan? Ini belum saya ganti nih, ngantuk Mas Bro munculnya ya. Nanti kalau Anda mau ganti ya silakan gitu. Ngantuk Mas Bro gitu kan. Kalau mau ganti salah pilih, silakan salah pilih gitu ya. Yang saya udah edit tuh di soalnya salah pilih. Nah, ini kira-kira hasilnya seperti ini gitu. Ya ini contoh menu ya, contoh menu. Nah, gunakan perulangan atau silakan Anda apa namanya modif supaya program ini bisa berulang gitu. Balik lagi ke menu setelah setiap kali Anda selesai melakukan proses pemilihan lagi atau boleh juga ya, di satu pilihan setelah ngitung segitiga, Anda tetap ada di proses segitiga itu. Gitu. Mau ngitung segitiga lagi nggak? Gitu. Boleh aja, silakan dimodif. Tadi ada yang nanya tuh, Pak, kalau kita udah ngitung luas, apakah ke menu atau masih boleh ngitung luas lagi? Ya balik ke menu aja biar gampang. Tapi sebetulnya prinsipnya boleh saja. Anda tahan dulu tuh di situ di proses itu. Nanti kalau sudah selesai, baru balik ke menu. Gitu maksudnya.
Ngerti ya? Jadi satu proses nih, coba balik dulu ke menu. Nanti kalau bisa, ya silakan. Bisa nggak ditahan di satu proses itu? Jadi satu proses itu bisa berulang-ulang, nggak langsung balik ke menu. Boleh, silakan ya. Tapi sebenarnya untuk balik lagi ke menu lagi boleh. Nah, itu kira-kira penjelasan yang bisa saya tambahkan ya di dalam tugas ini supaya nanti Anda tidak, apa namanya, tidak kebingungan gitu ya, nggak kebingungan dalam arti, "Pak ini gimana cara ngerjainnya?" Ini udah ada program udah jadi, ya program udah pasti jalan, ya Kopas jalan dia. Nah tinggal dimodif sama Anda, itu gampang tugasnya ya. Modif, nah jangan lupa untuk dikumpulkannya hari ini ya, batas waktunya tadi sudah saya share di tugas sudah ada 2 yang mengumpulkan ya, sudah ada 2 yang mengumpulkan, jadi silakan yang lainnya untuk segera mengumpulkan. Nah ini kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan penjelasan ini bisa, apa namanya, memberikan pencerahan gitu ya, pencerahan supaya kalian, nggak kebingungan mengerjakannya, ya, nggak kebingungan mengerjakan. Jadi silakan dikerjakan, sesuai dengan petunjuk yang ada ya, dan tadi sudah sedikit saya demokan, clue-nya sudah ada, silakan tinggal dicoba. Ya demikian ya saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.